Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka. Yang pada kesempatan ini kita akan membacakan surah An-Nisa ayat 51 sampai dengan ayat 55, masih pada juz yang kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Ulaika alladzina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Am lahum nasibum minal mulki fa idzan la yu'tunan nasa naqira. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullah min fadlih. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda an wa kafa bi jahannama sa'ira. Ayat 51. Tidakkah engkau lihat kepada orang-orang yang telah diberi sebagian dari kitab? Mereka mempercayai kesesatan dan sewenang-wenang. Mereka mempercayai kesesatan dan kesewenang-wenangan. Dan mereka berkata dari hal orang-orang yang kafir, mereka itu lebih betul jalannya daripada orang-orang yang beriman itu. Ayat 52. Mereka itulah orang-orang yang mengutuk Allah akan mereka. Dan barang siapa dikutuk oleh Allah, maka sekali-kali tidaklah akan engkau dapati pembantu baginya. Ayat 53. Atau adakah bagi mereka bagian dari kerajaan? Mereka di kala itu tidaklah akan memberi kepada manusia walaupun sebiji halus. 54. Ataukah mereka iri hati kepada manusia atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka dari karunia-Nya? Maka sungguhnya telah kami berikan kepada keluarga Ibrahim kitab dan hikmat, dan telah kami berikan kepada mereka kerajaan yang besar.
55. Maka di antara mereka ada yang percaya kepadanya dan di antara mereka ada pula yang membelok daripadanya, padahal cukuplah Jahannam jadi pembakar. Jibti dan Taghut. Kemudian diterangkan Allah dan dibuka lagi rahasia dari sebagian orang yang telah diberi kitab, yaitu Taurat atau Injil. Adapun yang akan dituju pada ayat ini ialah Yahudi. Tidakkah engkau lihat kepada orang-orang yang telah diberi sebagian dari kitab, sebagaimana telah dimaklumi pada ayat-ayat yang telah lalu? Dinamakan sebagian dari kitab karena Taurat yang asli dan lengkap tidak ada lagi sebab terbakar ketika Yerusalem diserang Raja Babil. 3,5 abad sesudah Musa meninggal, barulah ingatan-ingatan yang tinggal di dalam kepala ahli-ahli agama disusun kembali. Sebagian yang di dalam catatan itu adalah yang benar dan sebagian lagi diragukan kebenarannya, dan sebagian pula sudah jelas ditambah dengan catatan orang lain. Catatan yang telah ada itu sebagian pula yang mereka pegang, namun yang sebagian tidak mereka pedulikan, terutama yang menerangkan bahwa dalam kalangan keturunan Ismail akan ada nabi, sebab Nabi Muhammad SAW teranglah keturunan Ismail. Lalu diterangkan setengah dari wewenangan di ayat ini terdapat dua perkataan sebagai kepercayaan mereka. Pertama jibti, kedua taghut. Telah kita artikan jibti dengan kesesatan dan taghut dengan kesewenang-wenangan. Setengah ulama tafsir menyatakan maksud jibti ialah sihir, tetapi setelah digali ke dalam rumpun-rumpun bahasanya, bertemulah bahwa segala kepercayaan yang tahayul, dongeng, khurafat yang tidak dapat diterima oleh akal yang wajar, itulah dia jibti. Kita misalkan terdengar elang berkelit tengah hari lalu orang berkata, ada orang besar akan mati. Atau terdengar ayam berkokok di waktu senja, orang berkata ada anak gadis mengandung dengan tidak terang siapa suaminya. Atau barang seumpama keris, dikatakan bahwa keris itu bertuah. Atau orang keluar dari rumah pagi-pagi hendak pergi bekerja, di tengah jalan ada ular melintas jalan. Bila itu dia kembali pulang karena menurut kepercayaannya akan bertemu bahaya kalau ditempuh juga. Atau kepercayaan manusia jadi harimau, orang jadi cindaku atau palasi dan sebagainya. Pada orang yang masih jauh dari peradaban, jibti sangat berpengaruh. Seumpama kepercayaan kalau ada orang sakit, bahwa dia sakit karena ditegur setan, atau karena termakan, atau karena dituju orang dengan sihir dan sebagainya. Ini pun termasuk jibti atau animisme, yaitu bahwa roh nenek moyang berpengaruh terhadap orang-orang yang masih hidup. Sebab itu diadakan pemujaan atau dinamisme, yaitu bahwa barang-barang yang ada entah beringin, batu besar, puncak gunung, keris dan lain-lain ada nyawanya. Atau di zaman kita ini ramalan bintang yang dibuat di surat-surat kabar tentang melihat nasib, yaitu nasib seseorang karena melihat tanggal lahirnya, itu pun jibti. Kiaskanlah hal yang lain-lain, yaitu kepercayaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan diuji kebenarannya menurut akal yang sehat, itulah dia jibti. Taghut berumpun dari kalimat taghiyah. Kita artikan kesewenang-wenangan, melampaui batas, terkhusus kepada manusia yang telah lupa atau sengaja keluar dari batasnya sebagai insan, lalu mengambil hak Allah atau manusia dianggap Tuhan oleh yang mempercayainya. Segala pemujaan kepada manusia sampai mendudukkannya jadi Tuhan, meskipun tidak diucapkan dengan mulut, tetapi bertemu dengan perbuatan, termasuklah dalam arti taghut. Ada ulama besar yang disegani, akhirnya dipandang keramat, lama-lama diikuti sehingga segala fatwanya wajib dipandang suci seperti firman Allah saja. Maka ulama itu telah menjadi taghut bagi yang mempercayainya. Apatah lagi setelah dia mati, kuburnya pun yang dipuja-puja, diziarahi untuk minta wasilah, menjadi orang perantara akan menyampaikan keinginan-keinginan kepada Allah, menjadi taghut pula lah dia sesudah matinya. Atau ada penguasa negeri yang berkuasa besar, orang takut akan murkanya dan orang menghambakan diri kepadanya. Barang siapa yang mencoba menyatakan pikiran, bebas menyatakan yang benar, ada bahaya yang akan dihukum, dipenjarakan, diasingkan, ditahan, dibuang atau dibunuh. Tetapi barang siapa yang tunduk, tak setia, sudi mengorbankan kemerdekaan pikiran dan bersedia takut kepada yang berkuasa, bersedia jadi budak supaya bebas bergerak, bahkan kadang-kadang lebih takut daripada menakuti Allah, penguasa itu pun menjadi taghut. Kadang-kadang bercampur aduklah di antara jibti dan taghut atau berpadu jadi satu. Di Mesir orang mengadakan maulid Sayyid Badawi tiap-tiap tahun. Berkumpul beribu-ribu manusia laki-laki dan perempuan di kuburan beliau. Sebab beliau dipandang sangat keramat. Gadis tua minta suami ke sana, perempuan mandul minta anak ke sana. Mahasiswa yang takut tidak lulus ujian pergi menuju ke sana. Di kuburan itu ada pula jibtinya, yaitu ada serban beliau yang dipandang sangat membawa rezeki jika dapat dipegang. Di tanah air kita pun banyak terdapat yang demikian. Kalau mau mempelajari campur aduknya jibti dengan taghut, pergilah ke ziarah ke kubur sunan-sunan atau wali songo dan dengarkanlah dongeng-dongeng yang tidak masuk akal, kumpulan jibti dan taghut dari juru kunci. Di dalam ayat ini diterangkanlah betapa sesatnya orang-orang telah diberi sebagian dari kitab. Kepercayaan tauhid yang asli telah hilang. Dalam lipatan jibti kesesatan dan taghut menuhankan makhluk. Kalau ditanyakan engkau bertuhankan si anu,
niscaya mereka akan menjawab juga, Tuhan kami Allah. Tetapi kalau ditanya lagi, mengapa perkataan si anu, fatwa si anu, tafsiran si anu, kamu terima saja dengan tidak mempergunakan akal. Padahal kadang-kadang berjauhan sangat dengan firman Allah yang disampaikan Nabi kamu, mereka tidak dapat memberikan jawaban yang tepat. Mendustai diri sendiri. Kemudian dikatakan lagi dalam sambungan ayat, dan mereka berkata dari hal orang-orang yang kafir, mereka itu lebih betul jalannya daripada orang-orang yang beriman itu. Ujung ayat 51. Tersebut dalam banyak riwayat bahwasanya beberapa pemuka yang terkenal Ka'ab bin Ashraf datang ke Mekah menemui pemuka-pemuka Quraisy sampai bertemu dan bertukar pikiran dengan Abu Sufyan. Kedatangannya ke Mekah ialah menambah hasutan dan mempengaruhi kaum musyrikin terus. Jangan bosan dan jangan kendur memerangi Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya Muhajirin dan Ansar di Madinah. Dan Ka'ab menyatakan bahwa dia dan kaumnya bersedia membantu mereka. Maka dalam pertukaran pikiran secara terbuka itu yang pendiriannya lebih benar dan pegangannya lebih teguh, Abu Sufyan berkata di antara lain, kami menjunjung tinggi pusaka nenek moyang. Kami memberi makan dan minum orang naik haji tiap tahun. Kami menghormati berhala yang telah turun-temurun disembah nenek moyang. Sedang Muhammad menantang segala pekerjaan kami yang baik itu dan melanggar segala adat pusaka nenek moyang sehingga dia keluar dari lingkungan masyarakat sampai berpindah ke tempat lain. Mana kami yang lebih benar? Ka'ab bin Ashraf sebagai seorang yang berterkemuka dan mengerti isi Taurat dengan tidak sedikit juga menghargai suara batinnya sendiri menjawab kepada Abu Sufyan, pendirian kalianlah yang benar, agama yang kalian pegang itulah yang benar, agama yang kalian pegang itulah yang betul, dan jalan yang kalian tempuh itulah yang lebih benar daripada jalan yang ditempuh Muhammad. Sejak lagi zaman jahiliyah, orang-orang Arab menyembah berhala selalu mengakui bahwa orang berketurunan kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, lebih ahli daripada mereka dan pantas tempat bertanya dalam soal-soal keagamaan. Sekarang Ka'ab bin Ashraf karena politik guna menarik kaum musyrikin memerangi Islam telah berani memberikan jawaban yang bertentangan dengan suara hati kecilnya sendiri, yaitu bahwa musyrik lebih daripada Islam. Inilah maksud ujung ayat dari perkataan Ka'ab, bahwa mereka yang musyrik lebih betul jalannya daripada orang-orang yang beriman. Padahal kalau Ka'ab menuruti suara hati kecilnya dan benar-benar mencintai kebenaran, meskipun orang Yahudi belum menyetujui Islam, namun pokok kepercayaan Bani Israel dengan kepercayaan yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah sama, yaitu sama-sama menentang menyembah berhala. Dalam hukum 10 sebagai dasar utama dari Taurat, Allah telah berfirman, jangan dibuatkan aku patung. Sebelum Nabi Muhammad SAW datang, orang Yahudi selalu menghinakan orang Arab karena menyembah berhala. Sekarang dia puji penyembah berhala karena benci kepada Muhammad SAW. Berfirmanlah Allah selanjutnya, mereka itulah orang-orang yang mengutuk Allah atas mereka. Pangkal ayat 52. Orang-orang yang telah kena kutuk sebab berani membuat dusta besar yang bahkan bertentangan dengan agama mereka sendiri, sampai mengatakan musyrik lebih baik daripada muslim, berhala lebih baik daripada tauhid. Bukan Muhammad lagi yang dimungkirinya, bahkan inti ajaran sekalian Rasul termasuk Musa dan Harun. Dan barang siapa yang dikutuk oleh Allah, maka sekali-kali tidaklah akan engkau dapati pembantu baginya. Ujung ayat 52. Tidak akan ada yang membantu dan membela mereka dalam dusta curang yang demikian itu, sebab mereka telah berhadapan dengan Allah. Mempertahankan pendirian dengan cara demikian tidak lain daripada pertahanan yang kotor. Hanya ingin kemenangan sementara sehingga tidak memperhatikan lagi kebenaran itu sendiri untuk masa yang lama. Di dalam ayat ini kita bertemu 3 kesalahan umat keturunan kitab karena memegang hanya sebagian dari isi kitab. Pertama, mencampur aduk kebenaran dengan agama dengan kesesatan atau jibti sehingga dibangsakan kepada agama. Hal-hal yang sama sekali ditolak oleh agama sehingga timbul bid'ah, khurafat, tahayul dengan dongeng yang menunjukkan kebodohan atau menipu orang bodoh. Kedua, menuhankan manusia sampai memberikan kepadanya pemujaan yang mendekati pemujaan kepada Allah. Begitu mereka perbuat kepada ulama-ulama dan pimpinan mereka. Ketika berani memutar balik kebenaran karena mengharapkan kemenangan pengaruh dan politik. Wajiblah kita memeriksa, mengoreksi masyarakat kita kaum muslimin karena jarak masa kita dengan Nabi sudah jauh. Apakah agaknya telah memindah penyakit orang yang menerima sebagian dari kitab ini kepada kita? Kalau sudah, hukum yang akan diterima tentulah sama juga, yaitu kutu Allah. Ajaran asli Nabi Musa sama dengan ajaran asli Nabi Muhammad. Orang Yahudi di belakang Nabi Musa mengubah-ubah. Apakah kita telah mengubah-ubah pula sepeninggal Nabi Muhammad? Jika bertemu ayat begini dengan girang kita menafsirkan bahwa ayat ini bukanlah menuju kita, hanya menuju Yahudi. La haula wa la quwata illa billah. Adakah jibti pada kita? Adakah kita memuja tauhid? Adakah kita memutar balik kebenaran karena mengharapkan kemenangan sementara? Berkali-kali timbul dalam negeri Islam seorang pemimpin atau kepala negara yang dipuja dan diagungkan sebagaimana memuja dan mengagungkan Allah. Berkali-kali timbul jibti, pemujaan-pemujaan kepada benda yang tidak masuk sama akal. Berkali pula terlukis dalam perjuangan umat Islam bahwa mereka menyokong suatu politik yang palsu dan jahat. Ketika ditanyakan orang dapatkah disatukan ajaran Islam dengan komunis,
Ada pemuka Islam yang menjawab, dapat. Ketika ditanya orang pula kepada satu golongan umat Islam, bagaimana hukumnya kalau ada orang Islam yang menentang Nasakom? Percobaan Soekarno menyatukan nasional dengan agama dengan komunis. Ada kalangan Islam sendiri yang menjawab, orang Islam yang menentang Nasakom adalah kontra revolusi. Apakah sebabnya mereka sampai hati berbuat demikian? Jawabnya mudah saja, telah padam cahaya hati sanubarinya yang bersih oleh hawa nafsu akan kekuasaan, sebagaimana padamnya rasa hati Ka'ab bin Ashraf orang Yahudi itu, yang dasar agamanya tetap tauhid, sehingga saking takutnya kekuasaannya akan hilang dan bencinya akan kemajuan Nabi Muhammad, maulah dia mengatakan bahwa musyrik Mekah lebih baik daripada ajaran Muhammad. Atau adakah bagi mereka bagian dari kerajaan? Pangkal ayat 53. Sebagai lanjutan pertanyaan dari Allah, sambungan dari pertanyaan di ayat 51 yang dapat diartikan, bagaimanalah agaknya ya utusanku kalau sekiranya orang-orang ini mendapat bagian kerajaan, atau bagaimana agaknya kalau orang semacam ini berkuasa, sedangkan tidak berkuasa mereka sudah berani membuat dusta. Mengatakan kafir lebih baik daripada iman, berhala lebih baik daripada tauhid. Mereka dikala itu, yaitu kalau mereka berkuasa berkerajaan, tidaklah akan memberi kepada manusia walaupun sebiji halus. Ujung ayat 53. Kalau mereka berkuasa, mereka tidak akan mengenal belas kasihan. Mereka tidak akan memberi kesempatan kepada orang lain, walaupun semiang kelam, walaupun senakir. Arti nakir ialah biji yang sangat halus dari buah-buahan. Boleh diibaratkan jambu perawas, bijinya boleh juga disebut menurut ungkapan bahasa Melayu, semiang kelam. Demikianlah peringatan Allah tentang bahaya sikap orang keturunan kitab ini. Yang jadi sebabnya ialah sikap Ka'ab bin Ashraf dan kawan-kawannya. Orang Yahudi telah bertebaran di seluruh dunia dan cita-cita mereka yang terakhir ialah mendirikan kembali kerajaan Daud di Yerusalem dengan pertolongan kerajaan-kerajaan besar, baik Inggris, Prancis atau Amerika ataupun Rusia. Pada tahun 1948 telah berhasil mereka merebut sebagian tanah Yerusalem dan mendirikan negara Israel di sana. Apa yang dikatakan oleh ayat ini dapat bertemu di tanah yang telah mereka kuasai, walaupun sebesar biji jambu perawas. Tidaklah mereka memberikan kesempatan kepada penduduk asli yang telah menguasai tanah itu sejak 14 abad. Lebih 1 juta orang Arab diusir keluar dari negeri itu dan tanah mereka dirampas. Sedang mereka Yahudi yang menguasai itu adalah manusia-manusia yang datang dari seluruh dunia, dari Amerika, Polandia, Inggris, Perancis, Jerman, Rusia dan lain-lain, yang mendakwakan tanah itu mereka punya sebab 4000 tahun yang lalu telah lalu nenek moyang mereka datang dari sana. Ataukah mereka iri hati kepada manusia atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka dari karunia-Nya? Pangkal ayat 54. Lanjutan pertanyaan dari atas, bagaimana mereka menjadi demikian curang mendustakan kebenaran sampai memuji bahwa syirik lebih benar daripada tauhid, padahal agama mereka sendiri berdasar tauhid? Apa gerangan sebabnya? Ataukah lantaran dengki dan iri hati, hasad? Sebab Allah memberikan kurnia kepada bangsa Arab dengan diutusnya seorang Rasul, dan Rasul itu pun telah dinyatakan juga dalam kitab mereka sendiri. Inilah bahaya penyakit iri hati. Hasad atau iri hati dapat menyebabkan orang gelap mata sehingga mau mengubah kebenaran dan menolaknya. Maka sesungguhnya telah kami berikan kepada keluarga Ibrahim kitab dan hikmat, dan telah kami berikan kepada mereka kerajaan yang besar. Ujung ayat 54. Apa guna mereka iri hati lantaran itu? Mereka sendiri mengakui bahwa Bani Israel adalah keturunan Yakub dan Ishak adalah putra Ibrahim. Orang Arab sekarang diberi kitab dan hikmat pula ialah keturunan Ismail, dan Ismail adalah putra Ibrahim pula. Allah telah memberi anugerah keluarga Ibrahim. Di sebelah Bani Israel telah pernah diberi kitab dan hikmat. Kitabnya ialah Taurat dan hikmatnya dianugerahkan kepada rasul-rasul seperti hikmat Daud dan Sulaiman. Putranya sekarang kurnia Allah kepada keluarga Ibrahim pun belum berhenti, bahkan bersambung lagi. Kalau dahulu kurnia berlimpah kepada Bani Israel, sekarang kurnia itu bergelar kepada Bani Ismail dari keluarga Ibrahim juga. Apa yang kamu dengkikan? Apa yang kamu iri hatikan? Padahal yang mempunyai kehendak ialah Allah Ta'ala. Kebesaran bukan khas kepunyaan kamu saja, dia bergelar. Di dalam ayat ini kita bertemu lagi suatu basyarah, yaitu kabar selamat. Meskipun ketika ayat ini turun, kaum muslimin di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW di Madinah masih kecil jumlahnya, namun ayat ini telah membayangkan bahwa sebagai keluarga Ibrahim, orang Arab keturunan Ismail pun akan diberi kerajaan besar. Dengan ayat ini Allah memberitahukan kedua keturunan Ibrahim ini karena mereka satu keturunan. Tidaklah patut mereka hasad, dengki, iri hati, sebab Arab dan Bani Israel adalah satu nenek jua. Dahulu pernah mempunyai kerajaan besar, sekarang pun akan berkerajaan besar. Patutlah disokong bersama-sama dan dipercayai. Tetapi apalah hendak dikata? Soalnya bukan soal benar atau salah, melainkan soal hasad dan dengki. Memang benarlah pepatah Arab yang terkenal, bahwasanya iri hati atau dengki atau hasad adalah membakar kayu penanak yang sangat kering. Berkata Razi dalam tafsirnya,
Hasad dan dengki tumbuh ialah ketika suatu keutamaan telah muncul. Apabila keutamaan seorang manusia telah lebih sempurna, dengkinya si pendengki pun bertambah besar pula. Sudah barang tentu, nubuat adalah pangkat yang paling puncak dalam agama. Kemudian keutamaan tertinggi itu dianugerahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Tambahan lagi setiap hari kekuasaannya bertambah-tambah dan kewibawaannya bertambah besar, dan pembela dan penolongnya kian lama kian banyak. Oleh karena semua nikmat inilah yang menyebabkan tumbuh hasad mereka. Dinyatakanlah oleh Allah telah memberikan kitab dan hikmat dan kerajaan besar kepada Ibrahim. Artinya, pada keturunan-keturunan Ibrahim, pada anak-anaknya telah timbul jemaah yang besar yang berkumpul pada diri mereka nubuat dan daulat, agama dan kekuasaan. Sedang kamu tidak takjub melihat ini itu, dan kamu tidak hasad dan dengki. Mengapa sekarang setelah nubuat dan daulat itu diberikan Allah kepada Muhammad, kamu pun hasad? Sekian tafsiran Ar-Razi. Maka di antara mereka ada yang percaya kepadanya, dan di antara mereka ada pula yang membelok daripadanya. Pangkal ayat 55. Artinya, di antara nenek moyang mereka yang dahulu memang ada juga yang menerima baik segala kitab dan nubuat atau hikmat kebijaksanaan memerintah yang telah dianugerahkan Allah kepada nabi-nabi besar, sebagaimana Musa yang membebaskan Bani Israel dan melepaskan mereka dari tindasan Fir'aun, atau Yusya yang membawa mereka ke Palestina mengambil tanah yang dijanjikan yang penuh berisi susu dan madu, atau Daud yang telah sanggup mengalahkan Jalut dan membangun kerajaan Israel yang besar, atau Sulaiman putranya. Tetapi di samping yang percaya dan menerima ada pula yang menolak, dan di antara mereka ada pula yang menghalang darinya. Apabila ada orang yang mencoba mendekati kebenaran kitab dan hikmat itu, mereka halang-halangi karena kebencian dan dengki. Sedang nabi-nabi yang dahulu itu sekaum dengan mereka dan satu keturunan. Sama-sama Bani Israel. Setelah semuanya itu menjadi kenyataan, betapa lagi terhadap engkau ya Muhammad. Padahal mereka sudah memandang engkau orang lain, tidak seketurunan, tidak sedarah dengan mereka, meskipun sama-sama keturunan Ibrahim. Niscaya tidak heran kalau kepada engkau mereka lebih benci, lebih dengki. Meskipun ajaran yang engkau bawa ini sama saja isinya dengan apa yang diturunkan kepada Ibrahim dan anak-anak keturunannya, maka ayat ini adalah sebagai penawar pengobat hati bagi Nabi Muhammad SAW, bahwa selama dia masih berjuang menegakkan kebenaran ini, selama itu pula dia akan didengki dan dibenci oleh mereka itu. Selanjutnya Allah berfirman, padahal cukuplah jahanam jadi pembakar. Ujung ayat 55. Artinya, karena sikap hasad dengki itu, tidak ada lagi jalan lain melainkan sudah cukup kalau jahanam menjadi tempat mereka yang tidak mau menyetujui kitab Allah dan rasul-rasul utusan Allah. Betapa pedihnya siksaan neraka jahanam ditegaskan Allah pada ayat berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.